Anggrek melamun muram. Tatapannya lurus menembus jendela kamar. Tetapi tak satupun objek tertangkap di pandangannya. Kosong saja. Ia terkenang pertemuannya dengan Mawar dan keluarganya. Keluarga yang lengkap, keluarga yang sempurna. Anggrek terduduk layu. Ucapan anak kecil 6 tahunan itu terus terngiang. Dan lagi, celotehan anak itu mampu membuat dirinya kacau hati. "Ayah, Mawar mau jajan," rengek Mawar. Ayahnya tersenyum gemas melihatnya. "Mau jajan apa, Dek? Sini sama kakak," Anggrek yang menjawab. Malu-malu, Mawar menghampiri Anggrek, menunjuk satu permen lollipop bergambar kartun anak sapi. "Sayang, jangan dulu makan permen, biskuit aja ya," bujuk ayah Mawar. Mawar mengangguk menurut. "Iya deh," jawabnya. Anggrek lalu memetikkan sebungkus biskuit saset kecil, menyerahkan lembut pada Mawar. "Mawar sayang banget ya sama ayah?" tanya Anggrek. "Iya kak, ayah itu tangkai yang sempurna buat Mawar. Ayah bilang setiap anak perempuan itu adalah bunga yang cantik, dan setiap ayah adalah tangkai yang membuat bunganya indah, subur, dan aman dari semua gangguan." Mawar menyabet bungkus biskuit yang diraihnya, mengambil dan melahap isinya tanpa peduli bagaimana reaksi Anggrek mendengar ucapannya, ucapan yang ia tiru dari ayahnya. Anggrek menarik nafas berat. Ingatan itu benar-benar mengganggunya, dan karenanya ia menjadi iri pada seorang anak kecil. Tetapi wajar saja Anggrek merasa iri. Ia memang tidak pernah merasakan apa yang diceritakan Mawar. Ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Matanya hangat berkaca-kaca. Anggrek lalu mengusap muka. Biasanya ia tak pernah peduli soal apa yang terjadi di luar dunianya. Namun entah rasanya kali ini berbeda. "Kamu kenapa, Neng? Belum ngantuk?" Ibunya menghampiri, mengusap lembut rambut Anggrek yang dibiarkan lembut terurai. Anggrek masih dingin memeluk lutut di atas kasur tempat tidur, seperti tak mendengarkan tanya ibunya. Ia masih terpekur. Anggrek ibu kok layu? Apa ibu lupa menyiramnya?" Ibunya kembali menggoda. Begitulah ibu, bagaimanapun sudah besar dan dewasa anak-anaknya, ia tetap akan menganggapnya buah hati yang harus dikasihi dengan lembut, tak beda seperti anak belianya. "Bu, Bapak itu seperti apa sih?" Ibunya terhenyak kaget. Untuk pertama kalinya, Anggrek menanyakan tentang ayahnya. Selama ini, Anggrek dan dirinya tidak pernah membahas lelaki manapun, termasuk ayah Anggrek. Selama ini, mereka sudah merasa cukup dan lengkap sebagai keluarga, meski tanpa sosok suami maupun ayah. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Anggrek penasaran. Di rumah ini tidak ada satupun tanda-tanda kalau Anggrek memiliki bapak. Bahkan Anggrek tidak pernah tahu seperti apa wajahnya. Bahkan Anggrek tidak tahu di mana dia sekarang, Bu. Anggrek ingin kenal bapak. Ibunya lamat-lamat menatap Anggrek. Ia belum menemukan pilihan kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan anak semata wayangnya. Hening menemani mereka beberapa saat. "Bu, ada yang bilang padaku kalau semua perempuan di dunia ini adalah mawar yang indah ketika mekar. Akan banyak yang mengincar untuk menikmati, bahkan bisa mengoyaknya. Karenanya mawar itu diberi tangkai berduri, Bu. Katanya yang bisa menjadi tangkai berduri untuk semua mawar adalah ayahnya, pelindung dari semua gangguan luar, penguat saat layu." Ibunya mendengarkan saksama. Ia pun terenyuh dengan apa yang dibicarakan anak semata wayangnya. Entahlah, Anggrek mengutip ucapan siapa soal tangkai berduri itu. Tetapi ia paham kalau Anggrek pasti memang merasakan kekosongan di hatinya. Kasih sayang yang dicurahkan penuh-penuh untuk Anggrek memang tidak akan pernah mampu menutup kekosongan itu. Ruang yang kosong itu memang harus diisi dengan isi yang tepat, yakni cinta seorang ayah. Ibunya menghela napas panjang. Sudah waktunya cerita itu didengar Anggrek. Ia berharap dengan begitu ruangan yang kosong itu bisa diterimanya dengan hati lapang. Anggrek dibelai lagi, matanya memerah basah. "Neng, maafkan ibu ya. Selama ini ibu tidak pernah cerita soal bapak ke kamu. Ibu pikir dengan begitu kamu tidak akan merasa terbebani.
Anggrek menatap ibunya dengan sendu. Dia amati satu persatu kata-kata ibunya. Sebenarnya yang memberi kamu nama Anggrek, yang bilang kalau kelak kamu akan seperti bunga yang jadi salah satu peri hutan, penambah pesona alam, itu bapakmu, Neng. Dan nama itulah satu-satunya pemberian bapak buat kamu. Bapakmu berharap kelak kecantikanmu luar dan dalam akan menjadi pesona, penebar cinta dan bahagia untuk semua orang, lanjut sang ibu, pelan dan lembut. Anggrek makin sembab berkaca-kaca di matanya. Mendengar bahwa ternyata dia memiliki warisan bapaknya, ada setitik bahagia membuncah di dadanya. Setidaknya ada cinta yang dititipkan untuknya lewat nama itu, nama yang indah. Lalu di mana bapak sekarang, Bu? Anggrek ingin bertemu. Anggrek merajuk. Ada semangat baru dalam dirinya yang mendorongnya untuk mengetahui lebih banyak tentang ayahnya. Ibunya menelan ludah, tampak ia tak siap untuk melanjutkan ceritanya. Anggrek mohon, Bu, izinkan Anggrek bertemu Bapak. Meskipun hanya beberapa saat saja, Anggrek ingin mencurahkan rindu Anggrek untuk Bapak. Tidak mungkin, Neng. Bapakmu itu... Ibu Anggrek tercekat, tertahan untuk melanjutkan ceritanya. Anggrek termangu, tubuhnya membeku seketika. Jantungnya terasa tak berdegup. Kenapa, Bu? Bukankah kita tidak punya salah apa-apa? Bukankah selama ini Anggrek dan Ibu tidak pernah berbuat hal yang tidak-tidak, kan? Kenapa Bapak tidak mau pulang ke rumah? Suara Anggrek bergetar. Tanda emosinya sudah mulai memancing isak tangis. Hening lagi. Tiada suara dari mereka berdua. Hanya diisi lengkingan dan bunyi beberapa hewan malam. Anggrek menunggu tegang. Ia sudah terlanjur berharap bisa bertemu ayahnya. Bapak sudah tiada, Neng. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Anggrek terhenyak, membeku seketika. Tatapannya membulat. Apa yang didengarnya barusan sangat tidak diduganya. Kenapa ia baru tahu? Apakah selama ini Anggrek durhaka karena tidak pernah mendoakan ayahnya? Jangankan mendoakan, ingat pun tidak. Air mata mengalir lembut dari sisi kiri dan kanan kelopak matanya. Tak banyak, namun cukup untuk mencerminkan kekecewaan di hatinya. Anggrek hanya ingin melihat wajah Bapak, Bu. Sekali saja. Anggrek memelas. Ibu Anggrek pun mulai ikut terisak. Sementara Anggrek sudah terpatah-patah bicara karena menahan cekatan tangis. Sebentar ya, Neng. Ibu ambilkan foto bapakmu. Anggrek bergeming. Hatinya masih kacau berantakan. Ia masih menyesali terlambat menyadari tentang sosok ayah yang harusnya ia miliki sejak kecil. Tak apalah tiada orangnya, tapi ia harus memiliki sosok itu di hatinya. Ibunya kembali menyerahkan sebuah gambar berbentuk segi empat, sebuah foto pernikahan yang tidak pernah dipajangnya. Foto pernikahan bersama suaminya, satu-satunya suaminya. Anggrek meraih foto itu. Ia usap-usap foto lelaki yang gagah tersenyum menggandeng ibunya. Untuk pertama kalinya, Anggrek melihat wajah ayahnya. Itu pun tidak langsung. Bapak ganteng ya, Bu, ucapnya lirih. Setitik air mata menimpa wajah lelaki yang terus dibelainya. Wajah lelaki gagah yang tersenyum menggandeng lengan ibunya. Dan justru karena melihat wajah itu, tangisnya makin deras. Yang tabah ya, Neng. Ada banyak hal yang kita harapkan, tapi tidak bisa kita miliki. Ketidaksempurnaan bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun, kamu adalah bunga anggrek Ibu, Neng. Ibu janji akan selalu ada buat kamu. Kasih sayang Ibu tidak akan pernah sedikit pun berkurang. Ibu lantas memeluk anggrek yang terus terisak. Anggrek sendiri tidak mengerti mengapa ia harus merasa kehilangan. Padahal sekalipun ia tak pernah berjumpa dengan sosok ayahnya itu,